Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pernah Setia, 2306-1014. Praktek profesi PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Pengertian PPAT menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT adalah pejabat hukum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT merupakan tindak penting yang harus ada dalam proses pemilikan maupun properti. Pasalnya, seorang PPAT adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seorang PPAT diperlukan untuk merangkap jabatan sebagai notaris rumah dan binatang. Akan tetapi PPAT dilarang karena jabatan profesi seperti pertama advokat, konsultan atau penasihat hukum, yang kedua pegawai negeri, pegawai negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta, yang ketiga pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PJK, yang keempat pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, dan kelima supaya berlisensi, yang keenam buat nilai tanah dan menjadi data yang dilakukan jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan undang-undang. Fungsi berperan dalam PPAT dalam masyarakat. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT memiliki peran dan fungsi yang penting dalam masyarakat, yaitu membuat akta autentik. PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Memberikan kepastian hukum. PPAT memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Membantu pendaftaran tanah. PPAT melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang membuat akta sebagai bukti perbuatan hukum tertentu. PPAT diangkat dan diperintahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dasar hukum PPAT. Dasar hukum PPAT. Dasar hukum pejabat pembuat akta tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 UU Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, termasuk kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan atau pendaftaran tanah. Berikut beberapa isi PP Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah merupakan sarana untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Yang kedua, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat. Yang ketiga, kegiatan pendaftaran tanah untuk pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran tanah atas tanah, dan pemberian surat tanda kependudukan. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik atau suatu bidang tanah dalam bentuk peta kebudayaan. Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1999 dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap bidang tanah yang sudah dikuasai oleh SPBU selama 10 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 1998. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1998 antara lain uang jasa atau money. PPAT sementara tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Yang kedua, PPAT wajib membuka kantor setiap hari kerja kecuali dari libur resmi. Yang ketiga, PPAT tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan di luar dan atau di dalam daerah kerjanya. Yang keempat, stempel jabatan PPAT diterapkan pada setiap tanda tangan PPAT atau salinan akta, surat, dan dokumen lain. PP Nomor 37 Tahun 1998 telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. UU ini mengatur berbagai hal terkait jabatan notaris, diantaranya larangan merangkap jabatan, kewajiban calon notaris magang, sanksi yang diterapkan bagi notaris, pemberdayaan atau berbagai akta, pembentukan majelis kehormatan notaris, penegasan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta autentik, penguatan fungsi wewenang dan pembentukan majelis pengawas. Kesimpulan PPAT dapat membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan itu mengenai permohonan izin pemindahan ke atas pemohonan penegasan konversi serta pendaftaran hak atas tanah. Yang kedua, membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan tidak tanggungan atau akan jual beli, utang luka dan lain-lain. Kewenangan PPAT misalnya membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai jual beli, utang luka, hibah, pemasaran ke dalam perusahaan pembagian hak bersama, pemberian hak atau hak pakai atas
notaris berperan penting dalam proses PPAT karena memiliki kewenangan membuat akta otentik yang dibutuhkan dalam proses jual beli tanah. Pertama, notaris berwenang membuat akta pengikatan jual beli sebelum akta jual beli dibuat oleh PPAT. Notaris juga berwenang membuat akta pemindahan atas tanah. Notaris memiliki kewenangan mengurus dokumen dan legalitas transaksi. Notaris juga dapat memberikan perlindungan sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan hukum. Akta otentik yang dibuat notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak yang terkait. Jenis akta yang dibuat oleh PPAT yang pertama akta jual beli dan kedua akta juga ketika tertukar buka dapat ada pemberian hak bersama yang kelima akta pemberian hak tambahan dan namakan pemasukan penjualan perusahaan yang kedua akta pemberian hak pemberian atau hak pada di atas sama hak milik yang digunakan hak atas surat kuasa pembebasan hak tambahan. Kawan pembuatan akta tanah, kawan pembuatan akta tanah mengikuti verifikasi identitas dan dokumen pembuatan fisik dan juridis penandatanganan akta dokumen PPAT dan pendaftaran dokumen tanah nasional. Yang pertama verifikasi identitas dan dokumen pemohon akan diminta untuk mengisi formulir tentang verifikasi dokumen dengan identitas BPN. Kedua, pengumpulan data fisik dan juridis banyak tulis keterangan mengenai batas dan luas bidang tanah, sehingga dengan juridis keterangan mengenai status hukum bidang tanah, enggak serta bidang lain yang membuktikannya. Dan dari penandatanganan akta di hadapan PPAT akan jual beli dari para pihak yang melakukan jual beli dan disaksikan semua dua saksi. Bapak pendaftaran BPN PPAT harus menyampaikan akta dan dokumen terkait untuk didaftarkan ke kantor pertanahan sementara di jual beli proses dari penandatanganan akta. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah yang berada, fotokopi dari penetapan pemohon, surat pengantar TK atau LP, fotokopi bukti kepemilikan tanah, sertifikat akta keterangan juga waris berdiri wakaf, SPPT PBB tahun kesadaran riwayat salah satu mana berapa pembuatan yang disediakan oleh BPN. Proses verifikasi kemudian dalam proses verifikasi dokumen adalah proses memastikan keaslian dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan verifikasi dokumen adalah proses mengidentifikasi pemalsuan dan menunjukkan lingkungan adalah yang proses verifikasi dokumen bahwa hasil keaslian fisik dokumen dan dalam bahasa atau stempel dan kedua memberikan memasukkan dokumen dengan sumber data yang dapat dipercaya kita menggunakan alat menjadi beberapa hal yang dilakukan dalam proses validasi dokumen pertama memastikan bahwa informasi yang diberikan dengan akurat dan sah, kedua mengurangi risiko penipuan dan memastikan operasi yang aman. Etikat profesi PPAT adalah kaitan moral yang akan perilaku PPAT dalam menjalankan tugasnya. Etikat profesi PPAT satu kewenangan tanggung jawab kewajiban PPAT dalam melayani masyarakat. Etikat profesi secara umum adalah berguna dalam bersikap dan perilaku secara profesional di dunia kerja. Etikat profesi satu prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, memberikan nilai keadilan, kepercayaan, tanggung jawab dan profesionalisme. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan etika profesi PPAT. Yang pertama, etika profesi PPAT disusun oleh organisasi PPAT dan atau PPAT sementara yang diterapkan oleh kepala BPN. Kedua, organisasi PPAT saat ini adalah karena tersebut membuat akta tanah atau PPAT. Ketiga, dalam hubungannya dengan sesama rekan PPAT, PPAT menjadi saling melengkapi. Maka PPAT harus memberikan saran atau menjelaskan tambahan hukum yang berlaku pada PPAT. Sanksi dan pelanggaran dalam profesi PPAT. Sanksi yang diberikan kepada pejabat membuat akta tanah yang melakukan pelanggaran mengikuti yang pertama pemberhentian sementara. Sanksi ini diberikan oleh kepala kantor wilayah BPN. Yang kedua, denda. PPAT dapat dikenakan denda atas pelanggaran pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 28 pajak. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana PPAT dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran PPAT. Yang keempat, sanksi pidana PPAT dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian. Yang terakhir, PPAT dapat diberhentikan dengan hukuman dari sebelumnya oleh kepala badan aktivitas beberapa kali seperti permintaan sendiri. Kira-kira menjelaskan itu secara hanya disebutkan. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya?